Oke, udah nyala ya sepertinya ya. Nah, di video kali ini aku akan bahas sebuah kursi yang menarik nih. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Halo semuanya, kembali lagi di Frag Gaming Store Channel bersama Jojo di sini, dan kali ini kalian pasti udah tahu ya kalau Frag Gaming setupnya udah di bawah gini dan ada kardus besar di sebelahku. Pasti kita akan membahas apa, dan kalian sudah bisa menebaknya, pasti kita akan membahas sebuah kursi ya walaupun pasti kelihatan di thumbnail juga. Dan kursinya kali ini kita dipinjamin oleh Teraflex nih. Teraflex sendiri ini memang sebuah brand yang fokus di jualan kursi. Ada kursi office dan juga kursi gaming tentunya. Dan kali ini kita akan membahas kursi office-nya dulu nih. Kalau kursi office itu memang biasanya yang desainnya itu pakai mesh fabric gitu ya, yang lebih nyaman, yang lebih silir lah kalau aku bilang. Jadi seperti biasa aku akan merakitnya dulu di sini Teraflex-nya, dan Teraflex-nya ini adalah tipe Teraflex OFC 18. Dan setelah aku merakitnya tentu aku akan bercerita bagaimana pengalamanku duduk di kursi Teraflex OFC 18 ini. Jadi nunggu apa lagi, langsung saja lihat video perakitannya ya. Oke, nah udah selesai aku rakit ya, dan sekarang lagi aku dudukin nih kursinya dari Teraflex OFC 18. Nah, buat proses perakitannya sendiri yang aku ceritakan, yang bisa aku ceritakan dari proses perakitannya, di sini terbilang sangatlah mudah. Di sini yang bisa merakitnya tepat hanya dengan waktu 26 menitan saja, dan itu aku rakit sendiri. Dan yang aku suka dari proses perakitannya di sini adalah bagian rumah-rumah baut yang ada di kursi ini. Nah, biasanya aku temukan dalam saat merakit kursi itu posisi rumah bautnya itu terlalu dalam sehingga sedikit susah aku akses ketika ingin aku masang bautnya. Nah, kalau di kursi ini semua rumah bautnya itu terlihat dengan jelas dan bisa kita akses dengan sangatlah mudah dan pas sekali. Dan itu membantu sekali untuk memudahkan proses perakitan dari kursi Teraflex OFC 18 ini. Good job lah untuk build quality dari Teraflex 18 ini. Dan untuk build quality-nya sendiri ya, kalau kita mulai dari joknya saja, ini dilapisin oleh fabric yang sangatlah lembut dan juga keempukannya itu juga sudah sangatlah pas nih. Lalu untuk bagian kaki-kakinya termasuk tebal sekali. Di bagian kaki limanya ini ya, bahannya itu besi yang di chrome, tapi dia enggak yang full solid. Jadi ini di dalamnya kelihatan kopong seperti ini, tapi masih sangatlah tebal. Lalu kalau buat hidroliknya standar saja ya, di sini hidrolik gas liftnya mirip dengan kursi-kursi di kelas yang sama. Dan yang aku suka lagi di sini adalah rangka kupu-kupunya, terutama adalah sistem recliningnya nih. Di sini sistem recliningnya itu yang gerak hanya backrestnya saja. Bisa dikendorin, bisa dikencengin, dan bisa juga dikunci biar tegak terus. Nah, untuk sistem reclining sendiri biasanya itu kan kalau kursi-kursi office yang affordable itu recliningnya dia satu set dengan dudukannya alias satu set dengan joknya itu. Jadi kalau miring itu ya joknya kita juga miring ke belakang gitu. Nah, kalau di kursi ini tuh enggak, jadi yang miring hanya backrestnya saja. Nah, ini memang selera, apakah kalian memang suka dengan reclining system yang termasuk joknya satu set atau hanya backrestnya saja? Kalau aku pribadi, aku lebih suka sistem recliningnya ini hanya ada di backrestnya saja, jadi kaki kita itu terasa tetap lebih tegak gitu. Jadi yang lendetan nyantai itu hanya di bagian punggung ke belakangnya kita. Lalu kalau buat build quality rangka backrestnya sendiri, di sini bahannya itu hard plastik yang tebal sekali ya. Positifnya di sini pasti adalah keringanannya, namun tentu dia tidak akan sesolid besi atau steel lainnya ya. Tapi kalau besi pasti akan berat banget. Namun hard plastik yang seperti ini pun juga sudah sangatlah banyak dipakai oleh kursi-kursi lainnya juga, terutama di kelas yang samanya. Apalagi dengan kursi office yang memang rangkanya itu terlihat
gitu. Kalau kursi gaming kan biasanya kita tidak bisa melihat rangka di bagian dalamnya itu seperti apa karena tertutupan dengan leather yang dipakai. Dan tentu dengan lapisan backrest yang ada di kursi ini dia menggunakan mesh fabric yang bolong-bolong gitu ya. Tentunya bakal lebih adem dan silir daripada leather. Rangka di bagian headrestnya pun juga dari hard plastik. Overall bahannya sama semua dari backrest, armrest sampai ke headrest untuk rangka-rangkanya. Oh iya, dan buat harganya sendiri Teraflex OFC ini dibanderol dijual di angka 1,8 juta rupiah dikurangi 1.000 rupiah, jadi 1,799 juta rupiah. Dan memang untuk di kelasnya fitur-fitur yang diberikan oleh kursi ini pun masih sangat bisa bersaing di kelas yang diberikan. Mungkin yang tadi sudah aku sebutin itu adalah sistem recliningnya yang aku suka itu. Lalu di sini juga ada adjustable lumbar support. Yang mana di sini lumbar supportnya itu selain bisa kalian atur naik turunnya, bisa kalian atur juga maju mundurnya dengan memutar knob yang ada di belakang ini. Jadi bisa naik turun dan maju mundur. Terhitung sudah sangat fleksibel di kelasnya. Lalu foam joknya pun memang tidak terlalu tebal ya, namun sudah sangatlah empuk dan nyaman. Dan buat kenyamanannya sendiri, buat aku yang beratnya ada di angka 55 kg dengan tinggi 168 cm gitulah. Duduk di kursi Teraflex OFC 18 ini terbilang sangatlah nyaman dan pas. Biasanya aku mengalami kursi itu lebih besar dari aku. Dan untuk di kursi ini terbilang cukup sangatlah pas nih, walaupun memang masih ada ruang sedikit di bagian joknya. Nah kalau ngomongin kecil besarnya kursi itu bisa menyesuaikan gimana kalian duduk. Memang kalau kursinya lebih ngepas atau lebih sesuai dengan postur tubuh kalian, mungkin bagi kalian yang suka duduk bersila itu akan tidak cocok dengan kursi tersebut. Begitupun juga di kursi ini. Di sini kalau aku duduk bersila, di sini ruangnya sangatlah kecil. Beda dengan kursi-kursi gaming yang biasa aku gunakan, itu kursinya memang joknya itu lebih luas karena memang didesain untuk orang yang lebih besar juga. Dan di situ aku juga pasti kalau duduk bersila juga akan lebih nyaman. Tapi perlu diingat kalau duduk bersila di kursi yang seperti ini memang bukan posisi duduk yang baik untuk postur tubuh kita. Lalu di sini adjustable armrestnya pun juga sudah lengkap, bisa naik turun, maju mundur dan juga rotating. Dan yang aku suka di sini buat naik turunnya ada nomor tingkatannya. Jadi lebih enak kalau udah nemu posisi yang pas, kita jadi tahu nomornya itu ada di nomor berapa. Lalu terakhir yang bisa di-adjust lagi adalah headrestnya. Di sini headrestnya normal saja ya untuk adjustable-nya. Bisa naik turun dan bisa tilt up dan tilt down. Tapi di sini sistemnya termasuk rapi, solid, enggak yang kendor pas dilendetin malah turun sendiri. Nah buat fitur-fitur yang diberikan tadi yang seperti yang aku sudah jelaskan juga dan aku ceritakan, memang untuk di kelasnya bisa dibilang kursi ini memang masih sangatlah bisa bersaing dengan kursi-kursi desain office chair yang lain ya. Dan memang secara kenyamanan yang aku alami melalui kursi ini terbilang juga sudah sangatlah baik. Aku sendiri terbilang sudah sangatlah nyaman untuk duduk di sini. Dengan sistem reclining dan lock tadi pun juga bikin kursi ini jadi enak buat kerja ataupun pas lagi nyantai. Didudukin lama pun nggak bikin keringetan asalkan memang ventilasi di tempat kamar kalian memang sudah baik. Dan kalau buat jaminan kerusakan, dari Teraflex sendiri sudah memberikan garansi penuh selama 1 tahun. Jadi kalian tidak perlu khawatir kalau ada apa-apa di kursi Teraflex OFC 18 ini. Tinggal kalian klaimkan saja garansinya ke Teraflex kalau memang dalam jangka waktu 1 tahun ya. Karena aku pun yakin juga Teraflex pasti yakin dengan kursinya mereka bisa bertahan sampai bertahun-tahun lamanya. Selama memang digunakan seperti normalnya kursi itu dibuat. Oke, sepertinya itu saja yang bisa aku ceritakan tentang kursi Teraflex OFC 18 ini. Kira-kira bagaimana pendapat kalian tentang kursi OFC 18 yang satu ini? Bisa tuliskan di kolom komentar. Dan memang kalau kalian sudah pernah mencoba kursi Teraflex OFC 18 ini, bisa tuliskan pengalaman kalian juga di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa sekali lagi yang aku katakan di video ini adalah murni pendapatku saja. Jadi jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe ke channel kita untuk melihat video-video menarik lainnya tentang gadget gaming maupun gadget elektronik maupun perabotan kursi-kursi lainnya nih di channel kita.
And as always, sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.